bangun nak. Udah siang ini sayang. Kita pergi yuk. Banyak orang soalnya ini. Sayang, Intan, Tiara bangun yuk nak. Udah siang mah. Udah mendingan sekarang kita pergi yuk dari sini. Ini banyak orang soalnya. Mah, kita mau kemana? Mama juga belum tahu sih mau kemana. Mendingan kita pergi aja dulu ya. Kita kesana yuk. Sini sayang, kita duduk di sini dulu ya. Ma, aku lapar. Nanti ya, Mama cari uang dulu. Bu, Ibu lapar ya? Ini ada nasi Bu bekas semalam, tapi belum basi kok. Dan saya juga nggak jual lagi. Kasihan pelanggan saya nanti protes. Ini buat Ibu aja, silakan diambil Bu. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ibu, saya terima ya. Ini sayang. Wah, alhamdulillah ya, ada rezeki buat kita. Iya sayang, bilang makasih dulu dong sama ibunya. Makasih ya, Bu. Iya, sama-sama. Oh iya, kalian mau kemana? Untuk saat ini saya sih masih belum punya tujuan Bu. Tapi Bu kalau misalkan Ibu ada lowongan pekerjaan, saya mau kok Bu. Saya bisa bekerja apa aja Bu. Yang penting anak-anak saya bisa mendapatkan tempat nyaman Bu. Wah, kalau pelayan saya udah ada Bu, untuk bersih-bersih dan cuci piring. Tapi Bu bisa masak. Soalnya akhir-akhir ini saya suka pegal Bu. Kalau Ibu bisa masak, bisa gantiin saya menjadi asisten. Bisa Bu, saya bisa masak. Atau gini aja Bu, kalau misalkan Ibu mau memperkerjakan saya, gimana kalau misalkan dites aja dulu Bu. Ibu lihat dulu kelihayan saya gimana masaknya. Jadi nanti biar enak Bu. Yang penting saya cuma ada tempat tinggal aja Bu, kasihan anak-anak saya. Baiklah, saya coba. Sekarang habiskan dulu makanan kalian. Setelah itu mandi, biar segar. Oh ya, nama saya Cici. Ibu siapa? Nama saya Naila Bu. Ini anak saya namanya Tony, yang satu lagi Intan. Ayo Bu. Bu Naila, hanya ini yang bisa saya berikan buat kalian. Ruangannya sempit, karena sebelumnya pelayan kami sendiri, jadi kamarnya kecil Bu. Nggak apa-apa Bu, ini udah lebih dari cukup kok. Lagi pula saya mau bilang terima kasih banyak banget Bu. Karena Ibu udah percaya sama saya, udah terima di pekerjaan itu Bu. Dan saya mendapatkan tempat tinggal yang layak. Udah nggak tinggal di jalanan lagi. Iya. Sudah ada tukang masak baru. Sialan. Kayaknya kita cuma telat beberapa menit aja. Keburu keduluan sama wanita itu. Iya ya Mbak. Padahal aku udah berjuang biar bisa dapat kerja di sini. Tapi malah orang lain yang dapat. Mbak. Padahal enak ya kalau kita bisa kerja berdua di sini. Kita kan sepupuan. Kamu tenang aja. Saya yakin wanita itu nggak akan bertahan lama di sini. Saya janji, saya akan membuat wanita itu nggak akan betah di sini. Setelah itu, saya akan bantu kamu untuk masuk kerja di sini. Kamu tenang aja. Kamu lihat aja itu. Wanita itu punya 2 anak. Mana mungkin dia betah kerja di sini? Gak akan bertahan lama deh. Ya semoga aja lah Mbak. Nah, Bu Naila,
Ini dia dapurnya. Kami biasa masak di sini. Dan ada setiap hari orang belanja sayuran di sini. Tapi apa Ibu Naila bisa masak dalam jumlah besar? Tenang aja Bu, saya bisa bekerja apapun kok. Lagi pula saya juga pernah masak dengan porsi yang lumayan banyak. Saya tipenya pekerja keras kok Bu. Baiklah kalau begitu, Ibu bisa kerja sekarang. Oh ya, Ibu sama anak-anak bisa makan di sini juga. Tapi gaji Ibu setiap bulan saya potong ya, gimana? Alhamdulillah Bu, saya terima kasih banyak Bu. Semalam saya tidur di jalanan sama anak-anak. Sampai akhirnya saya cuma bisa bilang sama anak-anak, kita hanya bisa berserah sama Allah Bu. Dan saya yakin Allah pasti akan ngebantu kita Bu. Dan pada akhirnya Allah nemuin jalannya Bu. Iya, kepada Allah tempat kita bergantung. Mas, kupikir kita akan selalu sama-sama, Mas. Aku kira kamu akan selalu di sisiku sekarang. Tapi kenyataannya aku sendirian, Mas. Sepertinya aku harus kuat menanggung ini semua tanpa kamu. Anak-anakku, malangnya nasib kalian hidup dalam pelarian seperti ini. Ya Allah, semoga keadaan segera membaik dan kamu bisa hidup bahagia lagi seperti dulu. Sekarang kita sudah berhasil memiliki rumah ini dan seluruh isinya. Tanpa perlu khawatir diganggu sama perempuan itu. Sekarang mereka semua sudah pergi. Kita bebas merdeka. Mam, tapi gimana kondisinya Tony sekarang ya? Dia di mana? Siapa yang peduli? Kalau mama sih gak peduli sama sekali. Oh ya, hari ini kamu ngapain? Aku hari ini mau renovasi gudang. Itu nanti bakal aku jadiin studio. Jadi nanti Tika ngevlognya di sana. Ya udah, ntar mama bantuin ya. Ya. Habis gitu. Ini kita buang-buangin aja semuanya, Mam. Merusak pemandangan tau nggak, bikin kotor. Ya udah. Jijik banget sih. Ih. Ih. Apa lagi? Ih, jijik banget sih. Apa lagi, Mam? Kayaknya udah deh. Coba, Mam. Apaan sih ini semuanya aja taruh sini. Tor. Keterlaluan emang Bu Lia. Semua barang-barangnya Bu Naila sama Intan dibuang. Dasar. Sebelum ketahuan Bu Lia sama Nontika, lebih baik aku simpen barang-barang ini deh. Neng Ana. Ya ampun, Neng. Neng kenapa? Kok Neng nangis? Ali, ini barang-barangnya Bu Naila sama Intan. Tadi dibuang-buangin sama Bu Lia. Terus ngapain kamu bawa ke sini? Sayang kalau dibuang. Neng sih berharap suatu saat nanti kalau mereka balik lagi ke sini, mau Neng kasihin lagi barang-barangnya Hanya Allah lah yang tahu di mana Bu Naila dan Intan berada. Dan hanya Allah lah yang tahu di mana Tony dibuang, Gusti Nurku. Kasihan banget mereka, Gak tahu nanti Bu Naila berhasil nemuin Tony atau enggak. Dan dalam keadaan bagaimana juga kita nggak tahu, Ya Allah. Itu dia, Neng.
AA juga sudah nyari Tony, Bu Naila sama Intan. AA udah nyari kemana-mana, tapi AA nggak menemukan mereka. Kenapa sih? Kenapa? Kenapa orang yang udah menderita, terus hidupnya malah makin menderita? Apa sih salah mereka? Mereka itu orang miskin dan udah gak berdaya. Hidupnya juga udah hancur, tapi malah diginiin sama Bu Lia. Jahat banget emang Bu Lia. Kalau sampai Pak Reza pulang dan tahu semua ini, pasti Nyonya sama Nontika nggak bakalan beristirahat dengan tenang. Sampai dia bisa menemukan Bu Naila dan anak-anaknya. Maaf Bu, Ibu mau ketemu pengacara. Iya, kenapa tanya-tanya? Pak pengacara sedang pergi. Dia ada pertemuan yang mendesak dan itu pertemuan yang penting. Jadi saya mohon Ibu tinggalkan tempat ini. Heh, kita sudah bikin jadwal. Sudah janji mau ketemu hari ini. Seharusnya dia bikin surat pernyataan hari ini. Mohon maaf Bu, kalau soal itu saya tidak tahu apa-apa. Saya hanya menjalankan perintah. Ya udah Wi, kita pulang aja dulu. Mungkin dia ada kepentingan yang mendesak. Nanti kita balik lagi ke sini. Aku harus hati-hati sama mereka. Kalau aku menangani kasus mereka, bisa-bisa aku yang dapat masalah. Mirza, Mirza kita udah sampai. Mirza. Kamu nggak denger ya aku manggil kamu dari tadi? Kamu mikirin apa sih? Makasih ya kamu udah nganterin aku, Mir. Udah Mirza, sekarang kamu jangan ngelamun lagi. Kamu mau ke Bandung lagi ngecek Naila sama anak-anak. Iya, Mir. Aku pikir itu cara yang terbaik. Aku harus tahu kondisi mereka baik-baik aja baru aku tenang. Aku juga kepikiran seperti itu sih. Aku ngelihat kamu gelisah banget. Gimana kalau besok pagi-pagi sekali kita ke sana? Ya udah kalau gitu nanti sore aku ke rumah kamu ya, biar kita bisa berangkat bareng besok. Ya udah. Ya udah kalau gitu aku masuk dulu ya. Kamu nyetir hati-hati. Ya udah. Semoga Naila dan anak-anak baik-baik aja dimanapun mereka berada.